wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ini yang kelihatan siapa? Masih banjir ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan supaya banjir cepat berlalu sehingga kita dapat menjalankan belajar bersama kita semuanya. Oke, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang adab bergaul. Adab bergaul. Nah, adab bergaul ini ada 3. Yang satu ada bergaul pada siapa? Kepada saudara. Ada bergaul kepada saudara. Kemudian kepada teman. Kemudian pada tetangga. Baik. Nah, ada bergaul kepada saudara dan teman ini kemarin sudah kita pelajarin ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, siapa itu saudara? Orang yang serumah dengan kita. Kemudian kerabat terdekat. Contohnya siapa? Adik, kakak, Oke, baik, adik, kakak, abang, uang, aman, bibi, ya kan? Nah, kemudian teman. Siapa itu teman? Teman, sahabat. Teman ini adalah orang yang ketika kita membutuhkannya, ia selalu ada. Baik dalam suka maupun duka. Teman yang selalu ketika kita membutuhkannya, dia selalu ada. Walaupun hanya menggunakan WA, ya kan? Settingan. Ya aku ada dalam masalah, tolonglah aku. Ini apa? Sabar ya. Teman selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kita, memberikan jalan, memberikan solusi. Tapi ingat, mencari teman itu harus hati-hati. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada adab bergaul kepada tetangga. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu siapa itu tetangga? Ya, silakan bilang. orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Nah, bagaimana kita kepada tetangga harus bersikap ketika mereka membutuhkan, ketika mereka mendapat musibah? Ada? Ya, membantunya. Nah, baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mengumpulkan donasi untuk teman-teman kita yang terkena musibah, yaitu banjir. Ada teman kita si Salma Muhadi, Putri Namira, Rahmat Syaputra, Ridho Ansari. Mereka sampai sekarang ini rumahnya masih kebanjiran. Sebagai teman yang baik, sebagai keluarga, sebagai teman yang baik, sebagai tetangga yang baik, kita memberikan bantuan seikhlasnya, sedaya mampu kita, ya kan? Nah, karena apa? Karena beliau ini termasuk saudara kita. Saudara dari mana? Saudara dari pihak agama. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah apa? Surah ayat 10. Yuk, siapa yang bisa membacakan surah Al-Hujurat ayat 10? Ya, bacakan. Oke, silakan bacakan artinya satu orang. Artinya,
sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, kita semua adalah saudara. Saudara siapa? Orang-orang mukmin. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya? Sesungguhnya Orang-orang mukmin itu bersaudara. iya. Jadi si Salman Muhardi saudara kita, Putri Namira saudara kita, Rahmat Saputra saudara kita, Ridho Ansori juga saudara kita. Nah, pada hari ini sebagai bentuk solidaritas kita kepada Rahmat Saputra dan Ridho, kami persilakan untuk ke depan. Ketua kelas sama wakil ketua silakan. Ayo, doh. Silakan. Ya, ini adalah bentuk persaudaraan dari kita semuanya. Yang kemarin sudah dikumpulkan oleh teman-teman dengan ikhlas. Ini Salma sama Putri Namira kemarin juga kita berikan ya. Ini jangan dilihat nilainya, namun nilai kekeluargaannya lah yang dapat kita lanjutkan ke berikutnya. Titip salam kami sama orang tua kalian semuanya. Oke? Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Inilah yang selalu kita harapkan. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang terkena musibah, kita wajib untuk membantunya. Membantunya bukan hanya saja dengan berbentuk barang, namun dengan tenaga juga. Dengan tenaga, dengan barang, dengan apa yang semampu kita. Nah, apabila kita tidak mampu untuk membantunya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Berbicara dengan baik, Mbak. Jangan kita marah-marah. Jangan kita biarkan, jangan kita hinakan. Namun berbicaralah dengan baik, Mbak. Baik bahwasanya kita tidak mampu untuk membantunya, tapi kita berikan solusi. Apa solusinya? Ya, jadi sehingga terlepas permasalahan yang dihadapi oleh teman. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tersebut nih ada dikatakan damaikanlah apabila ada di antara kamu berselisih. Yuk, bagi kalian kalau melihat teman kamu berantem, apa yang harus kita lakukan? Damaikan, pisahkan, damaikan. Karena apa? Karena kita itu semua saudara. Jangan diapi-apikan. Jangan di apa namanya? Dihayu-hayuin. Pisahan. Yang harus kita lakukan adalah memisahkan, didamaikan. Ya, kalau tidak mampu kita melakukannya, kita serahkan kepada orang yang kita percaya bisa untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian terhadap tetangga, apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap tetangga? Iya, mencampuri urusannya secara teori. Tidak boleh mencampuri urusan kenyataannya. Tidak boleh mencampuri. Kenyataannya? Semua kita ingin tahu. Ya enggak? Ya enggak? Ini si Namira sama Tania berantem. Suaranya besar. Datang dari sana
tahu semua. Itu. Ya, bahasa sekarang bahasanya tipu. Nah, ini yang harus kita hindari. Nggak perlu tahu permasalahan orang. Kalau tidak kita dipinta untuk, kalau tidak dia curhat sama kita, kalau tidak kita dipinta untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke ya. Kebiasaan buruk. Baik anak umi semuanya, jadi terhadap tetangga kita juga harus saling menghormatinya, ya kan? Kemudian dalam sabda Rasulullah mengatakan, kalaulah kita memasak makanan, maka diperbanyaklah buahnya. Supaya apa? Supaya kita dapat berbagi kepada tetangga. Karena apa? Tetanggalah yang duluan tahu kondisi rumah kita. Kalau kita pergi titipnya sama siapa rumah? Pasti sama tetangga. Tidak sama saudara kita yang di Medan sana, tidak sama saudara kita yang di Binjai sana, tidak. Titipnya sama tetangga. Wah, tolong tengok-tengokkan rumahku ya. Ada nggak gitu? Pasti dengan tetangga. Nah, kalau kita tertimpa musibah, siapa duluan yang datang? Tetangga. Tidak saudara kita yang jauh-jauh, tidak, pada tetangga. Tetangga duluan lah yang tahu. Bahkan terkadang saudara kita datangnya dari jauh itu hanya sebagai seorang tamu, ya kan? Hanya datang sebagai seorang tamu. Yang kerja semua tetangga. Itu tamunya apa? Hanya sebagai tamu duduk-duduk cantik. Nah, jadi kepada tetangga kita harus saling menghormati, saling tolong menolong. Watawanu bisa beri tahun tolong menolong. Ya, kita kepada tetangga harus saling tolong menolong. Nah, gitu dia. Tahun waktu kelas 8 itu kita ada belajar tahun. Lupa nih. Kayaknya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dia namanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan dalam dosa. Dan membuat kejahatan atau dosa. Itu dia. Baik, anak umi semuanya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita belajar tentang Umar bin Khattab dan Aisyah. Baik, setelah ini umi ingatkan kembali, siapa itu tetangga? Orang yang berdekatan rumahnya dengan kita, orang yang berdekatan rumahnya dengan kita. Kepada tetangga kita harus saling tolong menolong dan saling menghormati. Apa yang tidak boleh kita lakukan pada tetangga? Ya, ikut campur urusannya. Itu ya. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.